Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, tak lupa untuk Bapak Owner kita, Bapak Haji Martin serta keluarga, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk teman-teman showroom Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, teman-temanku semuanya, telah kita bahas, telah kita ambil contoh, ya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai manusia, ketika kita ingin memperbaiki diri, ketika kita ingin menjadi insan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memiliki sebuah panutan, sebuah toladan, sebuah contoh. Ya, siapa yang cocok untuk kita contoh? Siapa yang pantas untuk kita menjadikan toladan dalam hidup kita? Siapa yang harus kita contoh dalam kepribadian dan sikapnya? Ya tentunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena diturunkannya Rasul ke muka bumi ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah nanti kita, ya. Makanya kita ulang aja yang kemarin, ketika kita mencontoh harus kita contoh dari pertama, kita lihat dulu yang kita contoh ini manusia apa makhluk gaib, ya. Karena nggak pantas seorang manusia mencontoh malaikat. Kenapa nggak pantas? Kenapa nggak cocok? Kenapa nggak masuk? Karena malaikat tidak punya nafsu, beda sama kita, ya. Malaikat nggak demen duit, kita mah duit merah-merah pun demen, ya. Malaikat nggak suka wadon, kita demen wadon, ya. Malaikat nggak suka jabatan, kita suka jabatan, ya. Bener gak? Naik jabatan enak gak? Enak. Naik gajinya, ya, gitu. Naik fasilitasnya, ya. Makanya kalau kita contoh malaikat itu susah, bang, susah teh. Kenapa? Karena malaikat itu enggak satu jalan dengan kita. Kita contoh yang namanya jin, makhluk ciptaan Allah. Bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang saya tanya, nanti ketika kita di akhirat mau masuk surga apa neraka? Surga. Kalau kita ikutin jin berarti kita condongnya ke neraka. Kita pengen surga tapi kita nyontohnya setan. Jangan kita contoh. Kita nyontoh siapa lagi? Ada makhluk Allah yang namanya hewan. Pantaskah kita mencontoh hewan? Enggak pantas. Kenapa? Karena tidak punya akal, hanya punya nafsu. Maka yang paling cocok, yang paling rapi, yang paling kita pas untuk mencontoh kepribadian dan sikapnya tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bukan hanya kita contoh, tapi cintanya Rasulullah kepada umatnya ini sebuah cinta yang suci. Ya, jadi kalau ada orang zaman sekarang
anak muda 2024 lagi cinta-cintaan, lagi mesra-mesraan, dia bilang cinta sama pasangannya, saya cinta sama kamu dunia akhirat. Tai kucing. Syah, kemana aja neng? Ya jangan mau dijanji-janjikan. Ya ketika ada seseorang bilang aku cinta sama kamu dunia sampai akhirat, kata siapa? Nanti ketika di akhirat seluruh manusia sibuk dengan amalnya sendiri. Gak mikirin istri, gak mikirin kekasihnya, gak mikirin anaknya, apalagi mikirin mantannya. Ya gak ada. Jadi kalau ada orang cowok bilang saya cinta sama kamu dunia sampai akhirat, kagak ada. Di akhirat ntar di yaumil kiamah nanti orang sibuk sendiri-sendiri mikirin amal solehnya. Cukup gak nih buat masuk surga? Ya, makanya saya bilang kenapa cinta yang paling suci adalah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Karena ketika Rasul ingin meninggal, ketika Rasul ingin diangkat nyawanya, Rasul masih nyariin kita. Ummati, ummati, ummati. Ya, ketika Rasul, mana buktinya cinta Rasulullah kepada umatnya? Mana buktinya cinta Rasulullah kepada umat-umatnya walaupun dia belum melihat? Ya. Jadi ketika malaikat Jibril diturunkan amanah kepada Allah untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikanlah kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya malaikat Jibril? Kata Nabi Muhammad, pesannya bahwa nyawamu yang mulia ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijawab sama Rasul. Kata Rasul, ya malaikat Jibril, apa kehormatan apa Allah bisa cabut nyawaku? Ya, apa? Ada apa ini? Ya, maka kata Allah dalam hadis qudsinya, Allah berkata bahwa inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya. Kenapa? Kata Allah tidak akan dimasukkan nabi dan rasul kecuali engkau Muhammad. Ya, kecuali engkau Muhammad masuk terlebih dahulu. Ya, jadi nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu nggak bisa masuk surga kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang masuk terdahulu. Ya, masuk ke surga lebih dulu. Kuncinya ada di Muhammad, walaupun nabi terakhir, tapi yang paling spesial itu adalah Nabi Muhammad SAW serta umatnya. Ditanya sama Rasul, ya Allah, apa jaminan umatku ketika aku dicabut nyawaku? Bagaimana umatku? Karena Rasul aja udah tahu. Rasul udah tahu ini umatnya gimana nih. 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, puluhan tahun ke depan umatnya bakal gimana? Ya, makanya ketika diturunkan perintah sholat sama Allah, itu bukan 5 rakaat, tapi 50. Tapi karena Rasul tahu kapasitas keimanan seorang hambanya, maka nggak cukup nih kalau hambaku dikasih sholat 50 waktu. Waduh, gempor kakinya pasti hamba-hambaku nih. Umat-umatku juga pasti pada pegel, ya, pada nggak kuat karena tahu bahwa umatnya nanti itu lemah dalam iman, apalagi umat akhir zaman. Makanya minta nego sama Allah, yang tadi 50 gocap jadi goceng, jadi 50 rakaat jadi 5 rakaat yang kita laksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh, ya, rasa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya, maka ditanya kata Rasul, ya Allah, apa jaminan umatku ketika aku masuk surga duluan? Umatku gimana ini? Apa jaminannya? Kata Allah dalam hadis qudsinya, wa haramtu jannah ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Ya, aku haramkan umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk dahulu ke surga. Makanya tuh yang namanya umat Nabi Adam, yang namanya umat Nabi Isa, yang namanya umat Nabi Musa, yang namanya umat Nabi Ibrahim, itu masuk surganya belakangan, Bang.
walaupun kita umat akhir zaman, tapi kita dikasih spesial sama Allah, permintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya Rasul kepada kita. Ketika diangkat nyawanya, ketika diangkat ruhnya yang begitu mulia, yang dicari apa? Umati, umati, umati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kita kalau mati nyariin apa? Nyariin harta, dipanggilin anak cucunya atu-atu, ris, jar, kumpul. Abah udah nggak kuat ini, aduh, kayaknya ini udah pengen dijemput ini malaikat maut tuh depan mata. Itu ada ruko di pinggir jalan, tolong jangan dijual. Kenapa bah? Jangan dijual, punya Cina, bahaya. Ya, bukan warisan lu. Bukan punya lu, Bah. Bukan warisan buat lu pada, ya. Tuh, masih mikirin harta, masih mikirin anak, tapi ketika Rasul dia angkat ruhnya yang begitu mulia, yang dia pikirin bukan istrinya, yang dia pikirin bukan hartanya, yang dia pikirin bukan anaknya, tapi apa? Tapi umatnya. Bukan sahabatnya, bukan Ali, bukan Utsman, bukan Abu Bakar, ya. Jadi bukan para sahabat yang dicari, umatnya. Mana umatku, gimana umatku, di mana umatku? Ya. Makanya dalam satu riwayat dalam sebuah kitab, ketika Rasul dimasukkan ke dalam surga di awal, itu Rasul ceming bahasanya. Biasa zaman sekarang, bingung, gabut, bete, sebel, kalau kata Ridwan Cimeng, sebel di surga sendirian, bete. Ditanya sama Allah, ya Muhammad, kenapa engkau bengong, kenapa engkau diem-diem baik nih, ya nggak seneng apa saya kasih kenikmatan yang begitu sangat enak di surga, ya. Maka Nabi Muhammad menjawab, bukan yang nggak seneng ya Allah, bukan yang nggak suka, saya seneng. Begitu fasilitas yang begitu banyak, tapi saya keinget sama umat saya. Gimana nasib umat saya di sana? Gimana nasib umat saya ketika di yaumil di padang mahsyar nanti, ketika di masa perhitungan, gimana umat saya ya Allah? Maka izinkan saya untuk keluar dari surga untuk melihat umatku di bawah. Mereka kehausan, ya. Aku ingin memberi telaga Kausar kepadanya agar tidak haus. Tuh, ya, makanya kalau kita cari seorang pemimpin yang rela keluar dari jabatannya, yang rela keluar dari kenikmatannya untuk rakyatnya, siapa? Ya, kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengambil contoh, ketika kita mengambil kepribadian Rasul, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya, ketika kita ingin mencintai seseorang, ketika kita ingin sayang sama seseorang, ingat kata Ali bin Abi Thalib. Apa Ali bin Abi Thalib pernah kata? Aku tidak pernah merasakan yang begitu sakit kecuali berharap kepada manusia, ya. Maka kalau kita bilang cinta yang paling mulia adalah cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi cukup sekian pada siang hari ini tentang kepribadian dan kisah cintanya Rasul kepada hamba-hambanya, ya. Jadi yang mau bertanya boleh silahkan, yang tidak mau bertanya nggak apa-apa karena lebih bagus udah siang juga pasti udah pada lapar gitu. Jadi nggak ada yang mau nanya, all good, gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.